Shalom Bapak Ibu, shalom seluruh umat Tuhan, orang muda, orang tua. Berjumpa kembali, hari ini renungan hari Kamis. Tuhan sahabat sejati adalah judul renungan kita yang diberikan oleh penulis menurut ilham Roh Kudus. Mazmur 41 ayat yang kedua berkata demikian: berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagia orang yang memperhatikan orang yang lemah. Wow. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu, penulis mengingatkan kepada kita bahwa bagian perkataan Daud ini, Raja Daud ini, adalah bagian dalam sebuah situasi sakit yang sedang dia alami. Dan rupanya bagi seorang raja atau siapapun, orang susah bahkan orang miskin bahkan, hal yang paling diingini ketika sakit cuma satu, kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga penghiburan apapun tidak akan pernah cukup untuk menyukakan atau melegakan hati kita. Orang sakit hanya ingin sembuh. Selanjutnya dikatakan bahwa begini, Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian: bahkan sahabat-sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi pemazmur sedang menyampaikan bahwa bukan saja dia sedang mengalami penyakit, tetapi dia juga sedang mengalami pengkhianatan oleh orang yang dia percaya. Ini bukan perkataan sembarangan Bapak Ibu, karena ternyata di kemudian hari perkataan ini diketahui adalah perkataan yang ditaruh Roh Allah di dalam hati Raja Daud, yang akan menjadi nubuat bagi kehidupan Yesus, di mana salah satu muridnya akan mengkhianati dia, yaitu Yudas. Nah, selanjutnya, bila Mazmur ini dikaitkan dengan peristiwa tertentu dalam hidup Daud, maka peristiwa ini adalah pengkhianatan Ahitofel. Tentu saja Bapak Ibu yang telah membaca kisahnya pasti tahu. Di tengah pergumulan seperti ini, ia dikucilkan dan tidak berdaya. Namun satu hal yang dimiliki oleh Daud yang merupakan kasih karunia dalam hidupnya, yaitu Daud oleh kekuatan dari Tuhan tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia, dan Tuhan tidak ada atau tidak berada di pihak pengkhianat. Ayat ini membawa kita kepada perenungan bahwa begini: mengapa Yesus tetap dalam penyertaan Allah yang luar biasa, sekalipun harus mati di atas kayu salib, tetapi dibangkitkan dan kemudian naik ke sorga. Sementara Yudas yang mengkhianatinya justru berakhir dengan tragedi. Rupanya sederhana Bapak Ibu, sejak perjanjian lama bahkan sejak perjanjian baru, entahkah itu terjadi pada Yesus atau entahkah itu terjadi pada kita, Allah tidak pernah berada di pihak orang-orang yang memiliki hati berkhianat. Sebaliknya, Allah selalu ada di pihak orang-orang yang hatinya tulus, ikhlas, murni di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Yori selalu punya hati seperti apa? Saya punya hati dua-duanya. Ada saat di mana saya bisa tulus, ada saatnya saya bahkan pernah berkhianat terhadap keputusan saya sendiri. Saya berkhianat terhadap komitmen saya sendiri. Saya berkhianat terhadap kebenaran. Lalu kenapa bisa menjadi pelayan Tuhan di rumah Allah yang kudus, menyembah Allah yang maha kudus? Sederhana, karena hatiku yang berkhianat ini telah menemukan pengampunan oleh anugerah yang datang melalui Yesus Kristus. Kita semua pernah menjadi pengkhianat kebenaran, tetapi itu tidak mencegah Allah untuk mengasihimu. Supaya apa? Supaya tetap jadi pengkhianat? Tidak, supaya engkau berubah. Dulunya pengkhianat,
tetapi setelah berjumpa dengan anugerah, engkau menjadi sahabat sejati, rekan sekerja dari Allah yang Maha Kuasa. Penulis mengingatkan kita di bagian akhir, dalam dunia ini akan selalu ditemukan ketidaksetiaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Sadari bahwa Allah akan memperhatikan orang yang lemah dan akan diluputkan dari celaka. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kita sahabat sejatinya Tuhan. Amin.